من الجنة يوم يلقونه سلام. Puji serta syukur kami kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita lantunkan, kita bacakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridha, rahmat, keberkahan dan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum guru kita bersama yang bersedia di guru ini, hadirin mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, biiznillah, wa bi'aunillah, wa biqudratillah, kembali kita bisa melaksanakan rutinitas kita di malam Jumat yang penuh keberkahan ini, yaitu zikir bersama dan doa bersama. Kita berharap kepada Allah tentunya semoga zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk pembacaan dalam memimpin zikir kami dan tahlil pada malam yang hari ini seperti biasa akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Ustaz Jalaluddin Murkini. Kepada beliau al-waktu falyatafaddal mashkuran. Sebelumnya kita mohon sebentar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas masih dalam rangkaian sahur juga lalai. Namun pada malam hari ini sahur yang paling tinggi tingkatannya dan yang paling berat siksaannya, yaitu lalai dengan meninggalkan sholat. Sahur yang hukum sholat walakin la yu'addi sholat. Dia tahu hukum sholat tapi dia tidak melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu digambarkan, diumpamakan oleh baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang yang mandi dengan air sungai yang bersih, jernih, lagi indah. Yaktasilu ma'ahu kulla yawmin 5 marratin. Dia mandi dengan air tersebut 5 kali, sebanyak 5 kali dalam sehari. Hadis ini Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Masalus salawatil khamsu kamasali
yang melaksanakan sholat 5 waktu seperti perumpamaan orang yang mandi ya sehari 5 kali ya, dan di depan pintu rumahnya itu terdapat sungai yang indah, jernih dan bersih. Dia mandi sebanyak 5 kali dengan air tersebut. Maka waqala hal turki minat darni, apakah dengan mandi seperti itu terdapat kotoran di badannya? Tentu akan bersih dan jernih. Begitu pula dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan suci dan bersih ya, lahir dan batin. Jismunnya ya biasa dianya dia akan suci, kemudian rohnya pun dia akan suci. Tapi kalau orang yang lalai ya, sahur ya, sahur tingkat tinggi sampai dia meninggalkan sholat ya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut terdapat 15 siksaan azab bagi orang yang meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat lalai. Jadi siksanya, azabnya itu bukan hanya di akhirat ya. Ada 4 bagian ya, 15 itu terbagi menjadi 4 lagi. Di dunia ya, di dunia sittatu azabatin, di dunia itu saja terdapat 6 balasan, 6 siksaan. Wasalah satu inda sakratil maut, 3 siksaan, 3 balasan itu ketika sakaratul maut. Kemudian 3 siksaan lagi, salah satu azabatin fil qabri. Kemudian salah satu azabatin inda ba'fi. Jadi semuanya kita dipenuhi kalau kita nggak sholat di dunia, ketemu balasannya. Ketika sakaratul maut ketemu balasannya. Dikubur ketemu lagi balasannya. Apalagi nanti di akhirat selama-lamanya kita akan mendapatkan balasan itu. Apa saja 6 balasan ketika di dunia? 6 balasan ketika kita lalai sampai meninggalkan sholat ya. Pertama adalah al-hirmanu an barokatil hayat, dijauhkan dari keberkahan hidup, jauh dari keberkahan hidupnya ya. Hidupnya tidak akan bertambah baik. Barokah itu ziyadatul khair. Sekalipun terlihat secara kasat mata, secara ekonomi dia baik ya, itu secara ekonomi, secara kasat mata ya. Dan itu namanya istidraj. Allah kasih semuanya. Istidraj itu Allah membiarkan dia lalai dengan peringatan-peringatan Allah, tapi nanti di akhirat Allah akan kasih azab dengan sekonyong-konyongnya. Itu namanya istidraj. Jadi al-firman an barakatil hayat. Kemudian yang kedua, tazulu an asari sholih an wajhi, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Jadi dihapus tanda-tanda ciri-ciri kesolehan ya, di wajah orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, lantukafa'u jami'u a'malus sholihat, tidak diterima semua amal sholihnya. Abas. Jadi semuanya percuma dia lakukan amal sholih, amal baik kalau dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian la yastajiba du'a'ahu, doa-doanya tidak akan diijabah. Kemudian lan tahsulu ala
derajatnya orang-orang yang soleh. Itu di dunia 6 balasan yang didapatkan. Kemudian ketika sakaratul maut, kepegu lagi balasannya, ajalnya bertemu lagi. Apa 3 siksaannya, 3 balasannya? Yamutu fil zilli, dia mati dalam keadaan hina. Jadi dihinakan oleh Allah ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua, mata jai'an, dia mati dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Kemudian yang ketiga, mata atishan, dia mati dalam keadaan dahaga, haus. Walau kana syariba bilma'il katsir, sekalipun dia minum dengan air yang banyak. Dalam kitab tersebut diibaratkan sekalipun dia minum dengan air 1 lautan pun tidak akan hilang dahaga hausnya itu, saking dahaganya. Kemudian salah satu adabatin fil qabri. Kemudian 3 balasan lagi di alam kubur. Coba kita perhatikan dari semenjak zaman Nabi Adam sampai dengan saat ini, ya, itu yang masih dikubur belum juga dibangkitkan. Berarti berapa ratus ribu tahun, ya, orang-orang yang masih berada di dalam kubur belum dibangkitkan sampai dengan saat ini. Kapan dibangkitkannya? Dibangkitkannya itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, baru dibangkitkan. Sampai sekarang masih di alam kubur. Berarti umur kita di dunia itu, ya, lebih sedikit, ya, baru dibandingkan dengan alam kubur. Ya. Kita itu, ya, oleh Rasulullah, ya, dinyatakan umur kita itu hanya 60 sampai dengan 70 tahun. A'maru ummati, kata Rasulullah, ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalika, sedikit sekali orang yang melampaui daripada itu. Jadi umurnya yang 80, 90, bahkan 100 itu amat sedikit. Awalan, balasan apa yang didapatkan di alam kubur? Yang tari'u al-qabru binnar, kuburannya itu dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Kemudian yang kedua, al-qabru yudayyiku, kuburannya itu akan menyempit. Kuburannya akan menyempit, dia terhimpit oleh alam kubur. Haitsu tataqata'u 'idhamul adla, sampai tulang-tulangnya itu terputus, terpotong-potong, hancur, ya. Saling bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan, ya, himpitan itu sebesar apa sampai tulang kita itu roboh, hancur, ya. Saling bersilangan. Alhamdulillah ini menjadi. Kemudian yang ketiga, yusahibuhu hayyatun kabira, dia akan ditemani dengan ular yang besar, ular yang berbisa yang besar. Dia ada dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu memberikan adab di alam kubur, menyiksa orang yang tidak melaksanakan sholat.
Dinamai apa ular tersebut? Dinamai Syuja'ul Aqra. Jadi dalam satu keterangan, ular Syuja'ul Aqra itu matanya itu terbuat dari api neraka. Kemudian taring daripada Syuja'ul Aqra itu panjang sampai dengan melebihi dagunya ular. Kemudian kuku daripada ular tersebut dalam satu keterangan itu panjangnya sama dengan kita menempuh perjalanan selama 1 hari dari ujung kuku yang satu ke ujung kuku yang lain. Itu luar biasa. Ya. Itu menurut kita nanti kalau kita nggak sholat. Dalam satu keterangan bagaimana cara menyisanya? Cara menyiksa ular Syuja'ul Aqra itu buntutnya masuk ya ke dalam dubur seseorang, kemudian keluar melalui mulutnya, setelah itu dibanting, dibanting masuk dalam dubur, keluar dari mulut, udah itu dibanting dalam rencana sholat sedalam menurut itu sedalam 70 hasta. 70 hasta itu 1 meter lebih dikit. Menurut kita sampai dengan 70 hasta. Itu bayangin begitu lamanya kalau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum dibangkitkan, belum dibangkitkan dan perasaan siksa itu semua di alam kubur. Kemudian salah satu adabatin ba'dal ba'tsi, 3 balasan, 3 hukuman setelah dibangkitkan. Yang pertama adalah mizanun sakirun, dia akan mengalami timbangan yang berat. Ketika ditimbang amalan-amalannya itu berat. Gimana nggak berat? Sholat ya. Sedangkan kemarin kita sudah membahas awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab itu as-shalah. Sedangkan dia nggak sholat, jadi maknanya berat ya. Berat amal buruknya. Kemudian yang Allah akan membencinya nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir tentunya adkhalahullahu jahannam. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, neraka jahannam. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kepada titik kami dan kami dan itu guru kita, dan selanjutnya pembacaan surah Yasin di mudah yang membaca dan tahlilnya dan rawinya, nanti mungkin saja dengan itu berdoa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط